Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, flora yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Apa itu flora? Flora adalah jenis tumbuhan yang ada di suatu daerah tertentu. Secara umum, persebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Berdasarkan wilayah dan karakteristik flora di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ketiga bagian ini dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Nah, berdasarkan garis ini, maka flora dan fauna di Indonesia dibedakan berdasarkan tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Tipe Asiatis atau wilayah barat yaitu mencakup wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Contoh floranya yaitu tanaman lumut, paku, jamur, mahoni, dan damar. Kemudian tipe peralihan wilayah bagian tengah yaitu mencakup Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Contoh flora yang ditemukan yaitu rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, dan anggrek. Kemudian tipe Australis mencakup Indonesia bagian timur, wilayahnya yaitu Maluku, Papua, dan sekitarnya. Karakteristik floranya yaitu pohon sagu, nipah, dan eukaliptus. Persebaran tumbuhan di kebun raya Kuningan ini disebutkan dalam beberapa taman tematik, yaitu tematik Taman Kuning, tematik tipikal Ciremai, rock garden, dan rumah anggrek. Taman Kuning merupakan taman tematik tumbuhan berwarna kuning. Taman dengan luas 0,8 hektar ini dibangun pada tahun 2014. Koleksi di Taman Tematik Tumbuhan Kuning dibagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan habitusnya, yaitu Taman Koleksi Semak Kuning seperti Ixora coccinea atau bunga soka, serta Taman Koleksi Pohon Kuning seperti Senna spectabilis atau pohon sena. Taman tematik tipikal Ciremai merupakan tanaman koleksi yang berasal dari Gunung Ciremai. Tipikal Ciremai dengan luas 1,2 hektar ini dibangun pada tahun 2016. Contoh koleksi tumbuhan di tipikal Ciremai ini yaitu Murraya paniculata atau kemuning. Taman tematik rock garden merupakan taman tematik dengan berbagai jenis tanaman khas daerah bebatuan. Koleksi tumbuhan yang tumbuh baik di sekitar bebatuan, tanah kering, dan tanah panas. Umumnya, tumbuhan ini berasal dari Magak, Cactaceae, Agapaceae, Euphorbiaceae, Apocyanaceae, Begoniaceae. Contohnya seperti Croton argyratus atau pohon kroton berasal dari marga Euphorbiaceae. Rumah anggrek merupakan koleksi tanaman anggrek di kebun raya Kuningan yang berasal dari sumbangan kebun raya lain, serta hasil eksplorasi dari daerah di Kabupaten Kuningan. Luas tanah rumah anggrek ini sekitar 12 meter x 24 meter. Rumah anggrek ini dibangun pada tahun 2020. Salah satu tanaman anggrek yang dikoleksi yaitu Panda tricolor atau anggrek panda. Ancaman keanekaragaman hayati kebun raya Kuningan yaitu berupa ancaman alami, seperti angin kencang yang menyebabkan pohon menjadi tumbang dan hama penggerak batang. Adapun beberapa tumbuhan di kebun raya Kuningan yang terbilang hampir punah diantaranya yaitu sebagai berikut. Upaya pelestarian sumber alam hayati merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan secara ketat, karena sudah banyak jenis tumbuhan dan hewan endemik telah berada di ambang kepunahan. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati ini yaitu secara ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain, yakni di kebun raya Kuningan ini. Contoh upaya pelestarian yang dilakukan di kebun raya Kuningan ini yaitu pada berbagai koleksi tanaman anggrek yang dibuatkan rumah anggrek. Manfaat keanekaragaman hayati di kebun raya Kuningan ini sangat beragam. Di antaranya yaitu ada sebagai sumber obat-obatan, sumber kosmetik, sumber sandang, sumber pangan, dan sumber papan. Untuk manfaat obat-obatan di sini ada contoh yaitu Salvinia pulcherrima atau bunga merak, yaitu sebagai obat menstruasi tidak lancar, mata merah, diare, sariawan, perut kembung, dan kejang panas pada anak. Kemudian untuk manfaat kosmetik dan pangan di sini ada kelapa atau Cocos nucifera. Buah kelapa dikenal kaya akan nutrisi penting yang bermanfaat untuk kecantikan maupun kesehatan tubuh. Selain itu, buah kelapa juga banyak mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh dan kecantikan kulit. Buah kelapa yang telah diolah menjadi minyak kelapa banyak dimanfaatkan sebagai bahan alami dengan manfaat seperti melembabkan kulit kering, mencerahkan dan memutihkan kulit wajah, mengencangkan kulit, mencegah dan mengatasi rambut rontok. Selain itu juga, buah kelapa bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya seperti air kelapa yang sering dikonsumsi. Kemudian, kelapa yang diolah menjadi santan yang sering ditambahkan pada masakan atau olahan pangan lainnya.
Kemudian yang terakhir manfaat sandang dan papan yaitu pada tumbuhan puspa, yang dimana kayu pohon puspa biasa digunakan untuk bahan dalam pembuatan rumah. Tidak hanya itu, kayu puspa juga memiliki manfaat sebagai penghasil zat pewarna tekstil yang biasa digunakan untuk pewarna pada kain pakaian.